mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merupakan aset penting dan strategis dalam mendukung terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM telah terbukti mampu mengatasi guncangan krisis sekaligus memiliki kontribusi besar dalam mempercepat laju pembangunan dan mengurangi angka kemiskinan di Kota Yogyakarta. Untuk itulah, bersamaan dengan momen Hari UKM yang jatuh pada bulan Agustus, pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Yogyakarta menggelar serangkaian kegiatan dengan mengusung tema memanfaatkan ketangguhan UMKM untuk mempercepat pembangunan dan pengentasan kemiskinan. UKM Kota Jogja, bangga lokal berdaya global. Semangat ini menjadi jargon tunggal pada puncak acara perayaan Hari UKM Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2024. Kegiatan yang diselenggarakan pada hari Rabu, 21 Agustus 2024, terpusat di dua tempat, yaitu di lapangan Balai Kota Yogyakarta dan Ruang Geraha Pandawa Balai Kota. Hari ini, pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Perindustrian Koperasi UKM mengadakan suatu event berkaitan dengan Hari Ulang Tahun UMKM Nasional, di mana mestinya tepatnya tanggal 12 Agustus, tapi untuk Kota Yogyakarta rangkaiannya sudah, tapi puncaknya tanggal 21 Agustus ini. Nah, untuk tematiknya kita mengusung bahwa kita memanfaatkan keunggulan potensi UMKM untuk meningkatkan pembangunan ekonomi Kota Yogyakarta, meningkatkan perekonomian Kota Yogyakarta dalam rangka pengentasan kemiskinan. Mengapa? Mengapa lagi-lagi UMKM? Karena UMKM telah terbukti memberikan kontribusi besar dalam peningkatan perekonomian Kota Yogyakarta. Pada momentum puncak Hari UMKM ini, kita menggelar berbagai kegiatan seperti itu. Jadi pastinya ada gelar potensi, gelar produk UMKM yang diikuti oleh 14 kementerian yang tergabung dalam forum komunikasi UMKM. Jadi ada 14 stand ya, utama. Kemudian yang kedua, karena ini juga kita ada event lagi, tapi kita jadikan satu dengan Hari Ulang Tahun UMKM, namanya adalah Festival Nglarisi. Ya, di mana Nglarisi ini adalah salah satu platform di Jogja Smart Service, salah satu layanan dalam platform Jogja Smart Service, di mana Nglarisi ini adalah bentuk transaksi penjual beli antara penyedia jasa UMKM ini yang tergabung dalam gandeng gendong, kemudian dengan pengguna jasa. Pengguna jasa itu siapa? Adalah birokrasi di lingkungan pemerintah Kota Yogyakarta. Harapannya event ini adalah mempertemukan antara penyedia jasa, sehingga event ini kita menggelar 45 varian produk UMKM makanan kuliner dari 45 kelurahan. Kita pertemukan dengan dinas-dinas yang sering menggunakan jasa makanan, minuman, snack itu, seperti itu. Sehingga dengan pertemuan ini bisa bisa bertemu langsung, bisa memberikan masukan, kualitas produknya seperti ini, dari sisi rasa seperti ini, sehingga kebutuhan tuntutan dari pengguna dalam arti dari dinas itu bisa disampaikan langsung kepada penyedia jasa.
UMKM di Jogja sendiri itu kan memang ada kelasnya ya Mas ya. Ada yang middle to high, ada yang middle to low. Tapi kalau udah mengikuti di Hari UMKM ini, kita semua bergabung dari yang middle to low, middle to high. Nah, dari mereka itu bersinergi bersama, akhirnya mengusung sebuah tema di masing-masing kementerian, sehingga semuanya itu sesuai harapan kayak gitu loh. Karena kan mengusung ya, mereka menggandeng dan menggendong, intinya seperti itu. Sama halnya kayak kemarin gandeng-gendong, kalau ini walaupun umum gitu ya, tidak bertema hanya khusus yang gandeng-gendong, tapi mereka mampu mengusung dan menggandeng UMKM yang masih kecil supaya setara dengan UMKM yang sudah punya nama. Kalau saya kan khususnya kuliner nih, dari tahun ke tahun ini meningkat. Bahkan meningkatnya tuh bukan hanya puluhan, tetapi juga ratusan per tahunnya. Mereka akhirnya melek dan sadar ternyata berwirausaha itu menyenangkan. Kemudian dengan adanya wirausaha, produk-produk yang mereka passioni itu menghasilkan pendapatkan dan meningkatkan perekonomian di keluarga mereka sendiri, seperti itu. Dan pasti ya, kalau namanya pedagang itu kan pasti ada uang ya. Perputaran mereka juga jalan, kemudian inovasi mereka juga jalan. Akhirnya yang tadinya pengusaha baru yang belum dikenal, karena mereka mau berinovasi, mau mengembangkan diri, mau melek namanya digital marketing, melek inovasi dan sebagainya, akhirnya bahkan bisa sampai setara dengan yang sudah memiliki nama. Alhamdulillahnya kalau pemerintah sendiri selalu mendukung ya untuk UMKM Kota Jogja sendiri, karena dari pemerintah sendiri selalu memfasilitasi entah itu pelatihan, entah itu perizinan, seperti itu. Dari pemerintah sendiri selalu terbuka untuk masalah fasilitas, termasuk pameran yang hari ini kita datangi. Ini kan salah satu fasilitas yang UMKM di Kota Jogja rasakan gitu ya, manfaatnya. Ternyata bergabung dengan pemerintah itu ada juga manfaatnya loh. Kita bisa dikenal di pameran-pameran yang diadakan oleh pemerintah itu sendiri. Untuk pelaku UMKM harus selalu melek digital marketing, kemudian selalu perbaiki namanya packaging, inovasi produk itu perlu, karena dengan adanya inovasi produk kita akan dapat mengikuti perkembangan zaman juga. Acara puncak perayaan Hari UKM Kota Yogyakarta tahun 2024 yang digelar dari jam 9 pagi sampai dengan jam 3 sore. Di samping mendapat dukungan penuh dari Dinas Koperasi UKM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, juga melibatkan sejumlah forum dan komunitas UKM, serta perwakilan UMKM dari 14 kementerian di Kota Yogyakarta. Pada pagi hingga sore ini nanti kita emang ada beberapa kegiatan yang rangkaian Hari UKM 2024 ini. Yang pertama sudah diawali kemarin tanggal 19, kita melakukan FGD terkait dengan aplikasi Jogja Smart Service untuk pelaku gendeng-gendong larisi. Yang hari ini kita puncaknya Hari UKM yang ke-9 itu tadi dengan berbagai rangkaian kegiatan, ada pawai bergodo dari Kementerian Danurejan. Terus setelah itu dibarengin dengan adanya pawai Srikandi Forkom. Pawai Srikandi Forkom ini kita lombakan. Nanti akan diambil
juara 1, 2, 3 yang terbaik dari 14 kemanten ini, di mana Pawai Srikandi Forkom ini memang artinya tujuannya tuh mengapa kalau ada Srikandi Forkom itu memang memperjuangkan permasalahan ekonomi. Jadi harus perempuan-perempuan ini anggota Forkom itu harus kuat, harus mandiri seperti itu. Jadi kita ada pawai itu. Dan setelah itu kita emang ada event pameran dari 14 kementerian yang ada di Kota Yogyakarta. Adanya ini pameran expose produk-produk UKM kita yang dari Kota Yogyakarta dari 14 kementerian, dan juga di ruang gerai Pendawa ini kita ada festival larisi 45 kelurahan dengan berbagai produknya, gendeng-gendong larisi ada semua di sini. Jadi Bapak Ibu masyarakat umum bisa melihat di komplek Balai Kota ini, di halaman dan juga di Gerai Pandawa ini untuk melihat produk-produknya UKM yang ada Kota Yogyakarta, terutama untuk produk kuliner, untuk makan minum pelaku UKM yang gendeng-gendong. Nah, di luar juga ada 14 dan juga kita ada lomba karaoke di 14 kementerian yang ada di Kota Yogyakarta. Kita lomba karaoke dengan gayanya mereka, berbagai berbagai kan mereka nih ada yang namanya karaoke itu pasti ada yang lucu, ada yang performanya beda-beda seperti itu. Nah, ini bisa dilihat di sini, dan ini juga nanti ada lomba stand terbaik juga. Jadi dipilih lomba stand terbaik juga, kita ada juara juga. Nanti juga memperebutkan trofi wali kota, ada trofi wali kota untuk yang Forkom berprestasi, sama stand terbaik. Juga ada gimmick-gimmick voucher dari para sponsor yang ikut meramaikan Hari UKM Kota Yogyakarta. Tanpa ada keterlibatan mereka semua, kita tidak bisa berjalan seperti ini. Dan ini kita kolaborasi juga, ini kegiatan Hari UKM ini kita kolaborasi dengan Dinas Koperasi UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam ini Bakul, ada dana keistimewaan, juga kita menggandeng forum komunikasi kementerian Kota Yogyakarta ada 14 itu. Jadi dinas dengan mereka Forkom, kita ada komunitas itu yang kita jadi satu untuk membentuk sebuah kepanitiaan membuat event seperti ini. Bagi para pelaku UKM ini, mereka harus bisa punya daya saing untuk meningkatkan produknya. Jadi bagaimana produk ini dia harus keluar dari zona nyaman. Jadi istilahnya dia tidak hanya terpaku di aplikasi larisi saja, tapi dia bisa meningkatkan daya saing keluar ke global, bisa ke luar negeri, dan bisa masuk ke platform digital. Biar ini bisa lewat MBIS, lewat e-katalog, lewat Siplah, dan platform-platform digital yang lain. Ada Shopee Food, ada GrabFood, ada Tokopedia. Nah, itu mereka harus bisa pindah dari zona nyaman yang mereka ini. Jadi harus bisa go global mereka seperti itu. Seperti tadi tema kita UKM Kota Jogja, bangga lokal berdaya global. Peran pemerintah dalam membantu UMKM sejauh ini menurut saya sudah sangat bagus. Jadi dengan adanya program HBC, program Kamu, dan ada pameran seperti sekarang ini, itu sangat membantu kami. Walaupun kami mungkin ini juga salah satu jalan untuk kami bisa lebih dikenal oleh masyarakat. Harapan kami untuk pemerintah kepada kami sebagai pelaku UKM, ya lebih banyak lagi program-program yang mendukung kami sebagai UMKM ini untuk wadah-wadah seperti ini. Pameran seperti ini efektif, sebenarnya efektif. Tetapi mungkin bisa kalau misal masyarakat umum di seperti di Woro-Woro
untuk ayo datang ke sini seperti itu. Mungkin untuk secara sosial medianya udah bagus banget ya. Saya lihat ada di beberapa platform yang mensponsori atau mengiklankan acara ini. Cuman kadang ada beberapa atau orang-orang yang mau masuk, boleh nggak ya? Dalam sambutannya pada acara puncak Hari UMK 2024 Kota Yogyakarta, pejabat Wali Kota Yogyakarta Sugeng Perwanto juga menyatakan bahwa pelaku UMKM harus berpikir tentang aspek pemasaran. Oleh sebab itu, pelaku UMKM harus memiliki kemampuan untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas dan memiliki keunikan. Kegiatan UMKM yang faktanya ini menjadi usaha dari masyarakat kecil dan menengah, ini harus selalu kita uri-uri, harus selalu kita dampingi, karena dari yang kecil inilah yang nantinya akan tumbuh pengusaha-pengusaha industriawan yang besar, yang harus kita openi dari sejak mereka masih dengan modal yang sangat terbatas. Sehingga tidak salah kalau kita berpihak kepada kepentingan daripada UKM atau UMKM. Hal yang perlu kita perhatikan, dan ini menjadi satu komitmen dari pemerintah Kota Yogyakarta, yang pertama, kami selalu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pelaku usaha UKM. Kemudian yang kedua, selalu mendukung dalam bentuk kebijakan untuk membantu akses pasar bagi mereka. Jadi yang perlu kami ingatkan ya, terutama juga pada rekan-rekan kontestan UMKM, yang harus kita perhatikan di saat ini, penjenengan jangan asal membuat produk, tapi kita harus berpikir market driven. Jadi pasar itu yang dikehendaki apa, supaya apa yang kemudian kita produk itu betul-betul bisa laku sesuai permintaan pasar. Dan memang Pak Toto dan semua jajaran kami juga derek pesen, biarkan mereka berkreasi, tapi untuk urusan pemasaran ini harus kita bantu melalui peran pemerintah Kota Yogyakarta, peran tokoh masyarakat, tokoh kelembagaan yang ada di Kota Yogyakarta, para BUMD dan para sponsorship yang sekarang hadir, untuk kita bantu mereka dalam hal pemasaran. Apapun yang kita hasilkan melalui produk-produk yang luar biasa, kalau pasar ini tidak menerima, ini sama saja juga bohong. Jadi kita harus market driven, apa yang dikehendaki pasar. Kemudian yang perlu kami sampaikan, Kota Yogyakarta ini kan kecil dengan sumber daya alam yang terbatas, sumber daya lain juga mungkin terbatas, selain daripada human development index kita, HDI kita yang tinggi. Makanya kalau memproduksi sesuatu harus sesuatu yang unik, harus sesuatu yang berbasis kualitas. Karena kalau kita hanya mengandalkan produksi yang kolosal, niscaya kita akan kalah dengan kabupaten-kabupaten yang lain. Diharapkan, gelar acara puncak Hari UMK tahun 2024 Kota Yogyakarta tidak hanya menjadi kegiatan seremonial saja, namun benar-benar menjadi gelanggang bagi tumbuhnya daya kreativitas bagi pelaku UMKM di Kota Yogyakarta. Sehingga kegiatan ini juga mampu bersinergi dan mendukung capaian program-program lainnya yang diusung oleh Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Yogyakarta.
ketika UMKM dituntut harus mempunyai kualitas produk, itu tidak bisa lepas dengan berbagai sertifikasi yang harus dimiliki. Sehingga kita mengedepankan bagaimana UMKM Kota Yogyakarta itu mempunyai sertifikasi yang banyak. Di antaranya apa? Kita memfasilitasi sertifikasi halal, di mana ada 2 skema reguler dan self declare. Kalau self declare itu kan ya memang free, silahkan terbuka. Tapi kalau yang namanya reguler, ini ada keterbatasan, sehingga UMKM yang benar-benar membutuhkan, UMKM yang benar-benar ketika divalidasi sertifikasi halal itu akan naik kualitas, akan naik daya saingnya, seperti itu. Kemudian ada PRT juga pasti seperti itu. Kalau kita memberikan intervensi, memberikan treatment kepada UMKM itu pastinya kita berbasis pada komunitas, tidak by personal. Nah, komunitas binaan dinas itu ada komunitas wirausaha muda ya, HBC. Kita libatkan. Ya, komunitas sekarang mitra usaha, yaitu wirausaha yang lebih senior lagi, kita libatkan. Kemudian ada Forkom UMKM. Kemudian ada komunitas-komunitas yang lainnya, sehingga di sini benar-benar ada area kompetisi untuk saling bisa memberikan masukan, saling bisa mengkritik yang membangun. Diraih nomor undi 9 atas nama Dara Ishar Jamti.